Baik. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Sudah hadir satu narasumber saya, penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan, Afiat Ginanjar Akil. Tepuk tangan untuk narasumber kita. Pak Ginanjar, apa tanggapan Anda dari hasil ketuk palu MK? Itu cukup mengembirakan, ya, walaupun sebetulnya itu bukan final perjuangan kita. Pertama, kita tidak suka disebut sebagai aliran kepercayaan. Kita lebih suka disebut sebagai penghayat kepercayaan. Ya. Dan pada dasarnya sebagai penghayat ajaran leluhur, kami ini mencintai semua agama yang datang di sini. Gitu. Jadi tidak ada maksud untuk mengurangi peran agama lain sama sekali. Ya, begitu juga kami menginginkan bahwa keberadaan kami menjadi milik semua. Apa yang menjadi pegangan ajaran kami adalah pegangan ajaran leluhur kita semua. Dan kalaupun Anda beragama yang lain, belajarlah. Ya. Rata-rata mungkin dengan adanya pengakuan seperti ini, kita berkesempatan untuk menyampaikan. Ya. Karena rata-rata orang sudah menilai sebelum bertanya dulu apa sebetulnya. Kayak begini, sesajen. Ya. Sesajian itu sebetulnya adalah simbol yang menceritakan seperti apa kita harus hidup dan bagaimana kita lahir sampai bagaimana nanti kita mati. Ini dulu yang harus dimengerti dari penghayat. Jadi sebetulnya kami ingin menyumbangkan ke bangsa ini. Dan sudah kami sumbangkan di awal pendirian bangsa ini, yaitu yang kita pegang bersama-sama, Pancasila. Jadi leluhur kami tawarin itu, orang tua kami tawarin 5 butir. Ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, keadilan. Apakah kemudian Pancasila itu dengan begitu banyak embel-embel? Kalau ketuhanan sebetulnya sudah pasti Maha Esa. Lalu kenapa harus ada lagi Maha Esa? Nah, itu berarti ada hal yang tidak dimengerti di awal menyatakan Pancasila. Secara teknis, mohon maaf saya potong. Secara teknis, sebelum dan sesudah, apa yang Anda bayangkan dari hasil putusan MK ini yang terjadi nanti ke depan? Mungkin untuk beberapa orang yang tidak mengerti akan menolaknya. Ya. Tapi buat kami sendiri ini hal yang baik untuk bisa setidaknya suatu saat pada sebuah langkah awal yang baik. Ya, karena pada saat kita belum seperti begini, seperti misalnya Padepokan saya mau dibakar waktu itu. Ya kita nggak bisa apa-apa kecuali menyerah aja bahwa kita bukan bagian dari warga yang bisa diterima. Tapi kalau sekarang setidaknya kita bisa mengadu karena toh kita juga ada. Sudah diakui. Seperti begitu. Tapi itu seharusnya tidak terjadi. Yang paling penting adalah bagaimana tokoh-tokoh agama lain itu mau memberi pengertian untuk mulai belajar terhadap ajaran leluhur ini. Kita tidak hendak merubah agama kalian, cuman coba terima karena ini adalah yang menjadi dasar bagaimana bangsa kita ini ada. Bicara soal diskriminasi, potensi konflik, ada yang Anda khawatirkan pasca putusan MK ini? Ya pastilah karena mereka pikir masih bukan agama, ya. Tapi ini MK sudah memutuskan seperti begitu. Selalu ada orang yang mencoba seperti begitu. Saya tidak yakin konflik tiba-tiba hilang. Jadi tetap saja kita harus bekerja keras untuk membuat bangsa ini lebih toleran terhadap apapun juga. Pihak mana? Kita berikan pihak mana atau dari kementerian mana yang Anda rasa harusnya bisa menaungi ini ke depan supaya suasana damai dan toleransi bisa lebih tercipta? Ya pasti ini tugas negara. Siapa lagi? Anda perlu bisa spesifik menjelaskan pihak mana? Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama? Saya sebetulnya tidak setuju ada Kementerian Agama ya, buat apa. Tapi setidaknya sekarang kita diberi tempat di Kementerian Kebudayaan. Oke, kita terima itu dulu. Pada dasarnya bukan harus di mana, gitu. Tapi negara ini semuanya, ya termasuk salah satunya begini. Ini jelas bukan yang buat nyaman ya. Kita ini belum ada di tentara sama polisi. Jadi kalau tentara sama polisi itu harus dia pilih agama yang ini. Agama yang diakui. Sementara nama-nama yang ada di kepolisian atau di ketentaraan itu semua nama-nama dengan pakai bahasa leluhur kami, gitu. Oke, baik. Saya beri kesempatan untuk Pak Sekda DPR, silakan menanggapi. Jadi sekali lagi
kita tidak boleh diskriminasi, harus mengakomodasi semua keyakinan orang, apakah dalam bentuk agama atau dalam bentuk penghayatan. Tugas MUI dan semua pemuka 6 agama menjelaskan kepada umat-umatnya, tapi harus kita yakini juga kuat aspirasi, kuat pikiran bahwa konsep agama dengan aliran kepercayaan berbeda, maka disinilah Komisi 8 minta kepada pemerintah untuk lebih bijak dalam membuat kebijakan-kebijakan selanjutnya. Dan kami sempat senang ketika Mendagri mengatakan akan bicara dengan MUI, bicara dengan semua stakeholder agama untuk melakukan langkah-langkah itu. Saya kira itu langkah yang paling penting. Kita akui tentang hak mereka, haknya, kita akui perbedaan konsep itu, mintakan MUI untuk melakukan penyuluhan, dan bicara dengan negara untuk melakukan langkah-langkah yang bijak untuk masa yang akan datang. Oke, baik. Dari MUI, Pak, silakan. Dari MUI sebagaimana tadi sudah kami tegaskan, kami akan membicarakan ini secara serius. Kami akan mengundang sejumlah tokoh-tokoh agama gitu ya, untuk berbicara terkait dengan putusan MK ini. Bagaimana agar negara bisa melaksanakan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah hukum yang harus dilaksanakan itu bisa berjalan tanpa ada gesekan di masyarakat. Karena yang paling pokok bagi kita itu bagaimana agar pelaksanaan dari sebuah keputusan hukum itu tidak menimbulkan problem-problem yang timbul di masyarakat. Sejujurnya harus kami katakan, kami di dalam paham di satu agama saja itu kan juga timbul konflik dan problem. Ya kan, dalam satu agama aja timbul problem. Ini ada lagi sebuah keputusan negara yang memang harus diakui sebagai sebuah keyakinan dalam konteks tadi penghayat tadi disebutkan oleh Mas Ginanjar. Itu sebuah tantangan buat kami. Dalam konteks itulah sebenarnya bagaimana kami perlu berkomunikasi sebagai stakeholder dalam konteks masyarakat keagamaan ya, untuk bisa menerima terhadap hal-hal yang menjadi keputusan hukum, karena hukum berada di atas segala-galanya sebagai sebuah hukum. Baik, Bang Refli, silakan kasih tanya dari Anda. Ya, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa ini ujian kita bernegara dan berkonstitusi ya, yang baik. Dan saya kira konstitusi dan komitmen negara kita itu kita harus kembali. Jadi melindungi segenap bangsa, kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi arti melindungi segenap bangsa itu memang tanpa terkecuali siapapun sepanjang dia warga negara Republik Indonesia, maka kemudian dia memiliki hak yang sama. Nah, dalam hak yang sama itu memang semuanya harus tunduk kepada ideologi negara dan kemudian juga operasionalisasi dalam konstitusi kita. Tetapi sekali lagi tidak boleh ada kelompok apapun yang mengklaim bahwa dialah yang Pancasilais, dialah yang konstitusionalis. Karena semua kita harus menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar, dan itu milik kita semua tanpa ada yang bisa mengklaim bahwa itu milik kita. Terakhir singkat saja, harapan Anda ke depan Pak Ginanjar. Harapan Anda? Harapan saya ya saudara-saudara kita semua nih sebangsa mulai belajar apa yang sebetulnya dipesankan atau eksistensi kami ini sebetulnya apa, kenapa sampai harus terus ada. Belajar, karena sebetulnya kita memegang ini karena kita cinta tanah air ini. Gitu. Dan kami memegang ajaran seperti ini adalah karena kami mencintai leluhur bangsa ini. Oke, ya, itu saja. Baik. Terima kasih banyak, kita beri aplaus untuk para narasumber pada malam hari ini. Dan pemirsa, itulah opini dua sisi pada malam hari ini. Arus diskriminasi dilawan demi mencecap rasa keadilan. Bosan menjadi korban kesewenangan, mereka menolak dipermainkan. Jalan panjang para pewaris tradisi berakhir di meja konstitusi. Ketidakpastian kini berbuah pengakuan, hak mereka telah terpulihkan. Berharap tidak lagi diburu yang bisa memunculkan masalah baru. Saatnya menghapus diskriminasi di bumi demokrasi. Saya Afiani Malik, undur diri, selamat malam, sampai jumpa.
Metro TV, knowledge to elevate.